Thank you, terima kasih, terima kasih. Ini ada istilah baru nih ya, cowok kemayu. Ya, sebenarnya sih saya lebih tertarik dengan sebutan buat mereka itu adalah cowok tomboy. Ada bahasa Inggrisnya gitu kan, cowok tomboy. Iya, jangan salah paham ya. Konten ini bukan buat mentertawakan keberadaan cowok-cowok kemayu itu, bukan. Tapi tentu saja fenomena Citayam Fashion Week ini yang membuat banyak figur dan pejabat gelagapan, kebingungan, itu yang kita tertawakan. Tenang. Ya, karena fenomena cowok kemayu di SCBD ini dilema menurut saya. Juga menurut saya ini nggak bisa gitu aja dilarang lah. Kehadiran mereka itu nggak bisa begitu aja kemudian dilarang, itu nggak bisa, susah ya. Coba gimana caranya untuk ngelarang mereka, coba gimana? Misalnya dia tuh lagi berdiri nunggu antrian jalan itu ya, nunggu catwalk di zebra cross itu, nunggu mereka giliran untuk bisa jalan, terus tiba-tiba dideketin sama petugas misalnya. Hei, kamu kemayu ya? Tiba-tiba suara anak-anak itu kodamnya keluar. Enggak, Pak. Ya kan? Kan misalnya kayak gitu. Nggak bisa gitu. Gimana nyiriinnya? Bajunya, ya baju emang lagi model seperti itu gitu. Atau mau larang mereka ada di Sudirman, ada di zebra cross itu. Mereka bisa pindah ke perlintasan kereta api misalnya. Apa nggak bahaya itu? Gimana kalau misalnya di stasiun pemberhentian berikutnya tiba-tiba ada pengumuman begini. Perhatian, sebuah pengumuman kereta api jurusan Malang, Jakarta terkendala di pintu masuk Bekasi karena harus berhenti dulu karena ada sekelompok cowok kemayu dengan celana gemes belum selesai mondar-mandir di perlintasan kereta api. Terima kasih. Pengumuman kedua, kereta kembali terlambat karena masinis yang bertugas belum kembali ke kereta, masih sibuk melayani selfie cowok-cowok kemayu masih dengan celana gemesnya. Ya nggak bisa main usir, bos. Ini udah bukan iseng lagi, ini udah seperti industri bisnis. Ya, Citayam Fashion Week itu udah seperti bisnis sekarang. Seperti artis yang punya naluri ini bisnis menggila, yaitu Boim Wang. Kenapa Boim Wang? Bukan Baim Wong ya, saya khawatir nama Baim Wong itu sudah Baim Wong sudah mendaftarkan hak cipta namanya sendiri, jadi saya takut. Ya, jadi lebih aman kita sebutnya Boim Wang aja ya. Tapi ini orang yang sama. Ya, mendadak ada kabar yang mengejutkan. Baim Wong bawa duit 2 koper dan dikasih ke anak Citayam si Bonge. Alasannya Baim ini adalah buat biaya kegiatan nanti. Waduh, ini mah sogokan, Bang. Ente main daftarin aja hak cipta nama Citayam Fashion Week. Dan anak-anak itu karena nggak ada pengetahuan soal hak cipta, ente sogok biar ente nggak dikeplakin. Ya, itu Bonge menurut saya. Preman Citayam loh. Menurut saya nih, si Bonge itu. Bahkan dia disebutnya penguasa Sudirman ya. Dia ini, model Bonge ini kalau lihat dari wajahnya. Dia kalau disenggol sedikit aja, adu outfit. Kalau dulu kan adu otot ya. Sekarang adu outfit. Tersinggung sedikit aja, adu baju. Ngamuk dikit aja, adu jalan di zebra cross. Bonge itu, Bang, preman generasi baru. Unjuk aksi, bukan unjuk emosi. Cie. Ada pesannya sih, ada ya. Kalau zaman dulu, preman itu pulang ke rumah, aroma badannya anyir darah. Badannya belepotan, cipratan darah. Pokoknya tiap pulang ke rumah yang dicari duluan itu betadin. Itu preman zaman dulu. Sekarang beda. Zamannya beda. Seperti Bonge dan kawan-kawan ini. Udah nggak ada lagi tuh. Preman sekarang ini kalau pulang ke rumah, aromanya cilok. Karena habis di endorse sama cilok kan. Badan wangi. Ya kan? Parfumnya gonta-ganti. Sampai rumah yang dicari bukan betadin, bos. Sorry, udah nggak zaman. Yang dicari Indomie. Lapar ya. Pulang malam lapar. Iya, zaman berubah. Zebra cross bukan lagi tempat nyebrang. Dari sana ke sini, udah
udah bukan itu lagi. Tapi bisa jadi tempat nggak nyebrang-nyebrang. Ya gimana mau dibilang nyebrang? Karena konsep nyebrang itu adalah, nih misalnya ya, dari sana ke sini itu nyebrang. Ya kan? Dari sana nunggu kendaraan berhenti, lalu ke sini. Nah, itu namanya nyebrang. Jalan pelan-pelan, itu nyebrang. Kalau sekarang beda. Nyebrang zaman sekarang beda. Dari sana ke sini, balik lagi ke sini. Lalu dimaki-maki. Yang maki-maki pemakai jalan. Yang buru-buru pengen lihat JJ atau model lain. Cewek-cewek cantik yang nyebrang. Nggak taunya cumi-cumi yang lewat. Ya itu tadi maksudnya, cowok kemayu tadi loh maksudnya. Kan jauh-jauh dari rumah naik motor, gerimis dijamanin, hujan besar juga dilewatin, nyaris kena tilang. Tujuannya cuma pengen ke zebra cross di Sudirman. Berharap yang nongol itu cewek-cewek cantik. Nggak taunya jong. Nggak taunya tulang lunak yang lewatin, bahaya. Ya, fenomena cowok-cowok kemayu ini memang luar biasa. Fenomena Citayam Fashion Week ini juga luar biasa. Gara-gara ada Citayam Fashion Week, sekarang ini tingkat kedisiplinan lalu lintas meningkat drastis. Karena banyak yang tadinya kalau ada lampu merah itu main terobos, sekarang ngerem dulu. Jaga-jaga kalau ada yang lewat. Yang lewat cakep, cantik, berhenti, pemandangan indah. Yang lewat cowok kemayu, serempet. Nggak boleh ya, tetap harus tertib ya. Ya, fenomena cowok-cowok kemayu ini memang luar biasa. Dan seiring populernya fashion show di jalanan ini, mereka jadi dapat dapat tempat untuk berekspresi, dapat lokasi mejeng. Dan ini wajar saja menurut saya sih, karena sebagai anak muda mereka juga punya hak berekspresi. Jangan hanya karena mereka kemayu, Satpol PP jadi ngiler pengen razia melulu. Satpol PP girang banget nih sepertinya ya, dapat mainan baru ya. Semalam gua nangkap yang tua, siang-siang kayaknya gua mesti nangkap yang muda. Ya, mereka anak-anak muda yang lagi cari identitas diri. Ya namanya cari identitas. Kalau di rumah nggak ketemu, ya carinya di jalanan. Kalau di jalanan juga nggak ketemu, ya ini namanya juga identitas ya. Biasanya jalan terakhir ya kalau nggak ke Korea Selatan, ke Thailand. Siapa namanya itu kalau nggak salah, Muhammad Fattah ya, alias Lucinta Luna itu dulu juga dalam rangka mencari jati diri atau identitas diri. Karena nggak nemu-nemu, ya dia bikin sendiri. Dibantu dokter operasi maksudnya. Ya kan gitu kan. Anak-anak muda yang kemayu ini bisa jadi mereka sebenarnya cuma nurut kata hati. Dan nurut artis yang sering tampil di TV. Kan banyak juga itu kan. Kalau saya dilarang, kenapa dia dan juga dia boleh ngondek dan melambai TV, Pak? Woi, Pak! Keluar cowoknya ya kalau marah ya. Iya, cowok-cowok kemayu ini akan keluar suara aslinya kalau manggil orang lain dan memperkenalkan diri. Ya, apalagi kalau lagi emosi, itu aslinya keluar gitu. Jadi menurut saya, cowok-cowok kemayu itu jangan didiskriminasikan. Bisa jadi mereka tuh cuman acting, cuma branding. Meski kadang ada yang keterusan seumur hidup ya, ada juga gitu. Tapi itu menurut saya sih, itu cuman ya branding mereka seperti itu. Menurut saya bisa jadi anak itu ya, yang kemayu itu demi branding, itu saja menurut saya. Anda tahu Tessy Sri Mulat? Aslinya kan gagah. Tapi mereka di panggung ya, orang-orang seperti Tessy ini atau di pentas misalnya, mulai deh pura-pura kemayu, dan itu adalah tuntutan peran. Mungkin itu masuk kategori bakat juga ya menurut saya ya, karena nggak semuanya bisa seperti itu dan bisa menghasilkan uang loh. Saya banyak kenal ya seperti yang model-model seperti ini, seperti anak-anak yang kemayu itu atau Mas Tessy misalnya, itu banyak. Seperti ada Mas Didin ini Towo. Ada juga namanya Wawin Laura. Nah, Wawin Laura ini seniman Solo, cowok, ganteng. Tapi ketika dia menjelma menjadi kemayu, karena memang dia ada bakat di situ, ya sangat berbeda sekali dan nggak perlu juga cari Satpol PP kan. Ada juga misalnya komedian siapa dulu, Aming misalnya, atau seniman lain, dan itu asik-asik aja menurut saya sih. Nah,
Lantas Anies nih, Anies lah. Lantas Anies melalui anak buahnya, nah, bilang kalau cowok-cowok Kemayu itu mau dibawa ke dinas sosial. Emang mereka ini banci taman lawang? Kan bukan. Ini ngawur menurut saya. Apalagi sampai ada anggapan ini adalah pertanda kiamat sudah dekat. Aduh, parah. Ini udah nggak udah nggak punya akhlak katanya kayak gitu anak-anak itu. Yang bener aja, Mas. Aduh, masa gara-gara kayak gitu katanya nggak punya akhlak. Jangan bawa-bawa akhlak lah. Kalau kalian diam aja waktu ada ustadz memperkosa atau ada kumpulan orang yang beragama dan terlihat soleh, bikin lembaga sumbangan, malah foya-foya pakai duit sumbangan untuk anak yatim. Kalau Anda kayak gitu aja masih diem, nggak bergeming, malah justru membela, nggak usah ngomong akhlak dah. Ya, ini bukan emosi ya. Ini ngajak kita mikir luas. Nangkap anak-anak Kemayu itu, lalu memperlakukan mereka seolah waria taman lawang. Tangkap, bawa ke dinas sosial. Ini solusi khas kadrun sih. Ya, harusnya ya bukan diperlukan seperti gelandangan dibawa ke dinsos. Didik mereka kalau memang punya minat di fashion, ajari mereka soal ilmu fashionnya, bukan fokus ke Kemayunya. Orang-orang ini seneng banget kalau jadi pengatur moral. Masalah moral, masalah akhlak, biar mereka cari sendiri. Urus saja moralmu, bos. Urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau. Ini jadi Iwan Fals ya. Ya nggak usah ribet sama anak-anak Kemayu ini. Kalau Pemprov DKI emang masih punya duit setelah dibuat foya-foya di JIS ambrol kemarin, buat aja lah arena catwalk lengkap dengan arena belajar dan instrukturnya. Nggak usah panik sama orang-orang Kemayu. Mereka tidak berbahaya. Ente-ente yang arogan yang berbahaya buat mereka. Yang Kemayu seperti itu, jadi anggota dewan kan juga banyak. Apa kalian mau razia tuh Senayan? Yang aneh adalah omongan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Pak Abdul Salam yang bilang kalau cowok-cowok Kemayu yang ada di Citayam Fashion Week merupakan kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya, dia bilang kalau dengan tegas cowok-cowok Kemayu akan dirazia dan akan dimasukkan ke panti-panti sosial. Ya, jadi lihat anak-anak Kemayu itu di mata pejabat model kayak gini adalah aset. Jadi begitu lihat si siapa namanya, saya lupa, Ferry, atau lihat Bella itu, yang nama lengkapnya Bella Sungkawa itu, yang lenggang-lenggok di Sudirman itu, yang kebayang adalah, wah ada kerjaan nih. Dan parahnya adalah mereka bakal menggunakan Satpol PP untuk melakukan razia. Jadi cowok-cowok Kemayu di Sudirman itu bakal dirazia pakai Satpol PP. Kebayang nggak kalau Satpol PP kejar-kejaran sama anak-anak itu? Dan ini juga bakal jadi tontonan tersendiri ya. Ya begini kalau mengelola kota cuman main kulit saja, nggak pernah menyentuh isi. Anak-anak ini adalah generasi yang mencontoh apa yang dilihatnya. Ketika banyak pejabat, banyak figur yang seolah-olah kulitnya normal, tapi di dalamnya ternyata lebih parah. Ya inilah generasi yang ditelurkannya. Tapi bisa jadi anak-anak Kemayu ini memang perlu pertolongan. Tapi memperlakukan mereka seperti seolah waria jalanan yang tinggal tangkap, lempar ke mobil patroli, beres. Adalah tindakan konyol dari Pemda. Kenapa nggak dilihat lebih bijak? Sentuh akar masalahnya misalnya. Daripada pakai gaya preman, malah membuat mereka tertekan dan semakin ingin melawan. Ingat loh, meski Kemayu, mereka itu laki-laki. Kalau lari kenceng. Kalau lari kenceng banget itu. Tapi kalau lihat kecoa, lompat. Ya, keadilan harus ditegakkan ya, meskipun itu di jalanan. Keadilan harus diberikan. Biarpun mereka itu cuma dianggap seolah waria taman lawang. Setelah Citayam Fashion Week ini jadi rebutan banyak orang, kehadiran figur-figur di dalamnya juga semakin viral. Sekarang semua jadi rebutan. Sekarang semuanya mau diambil. Ada Anies mau ambil trotoarnya, mungkin ada Ridwan Kamil tiba-tiba datang mau ambil zebra crossnya, ambil quote and quote ya. Ada Baim Wong mau ambil hak ciptanya. Ada Cinta Laura ngambilin sampahnya.
sekarang ada Satpol PP mau ambil cowok kemayunya. Oke, terima kasih. Saya Mas Joprey. Aman kan, Cin?